100 titik sekolah rakyat di seluruh Indonesia sudah masuk masa kick-off. Satu-satunya sekolah rakyat yang berada di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, memanfaatkan gedung kantor Sentra Paramita di Mataram. Sekolah ini menerima 100 siswa yang terdiri dari 50 laki-laki dan 50 perempuan yang berasal dari keluarga miskin atau miskin ekstrim. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau progres pembangunan hingga menyapa siswa di dalam kelas. AHY mengatakan pelaksanaan sekolah rakyat harus terus dikawal demi pendidikan yang merata. Iya, saya optimis bahwa program sekolah rakyat ini memang benar-benar harus kita kawal karena tujuan yang begitu mulia. Ini adalah visi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto agar seluruh anak Indonesia tidak memandang latar belakangnya, apalagi berasal dari keluarga yang miskin dan sangat miskin, itu harus mendapatkan perhatian. Oleh karena itu sekolah rakyat hadir secara gratis untuk bisa mengakomodasi anak-anak kita yang tadi tidak mampu agar bisa sekolah dengan baik, cerdas, sehat, punya karakter, disiplin, punya mimpi masa depan, cita-cita yang juga tidak membatasi mereka untuk berpikir bahwa mereka tidak akan pernah sukses. Justru sebaliknya ini akan mengubah cara pikir, mindset sekaligus juga dedikasi bahwa segala sesuatunya bisa dicapai dengan kerja keras. Gitu. Nah, sebelum kunjungan kerja sebelumnya kan proses pembangunan. Saat ini sudah mulai belajar mengajar. Bagaimana tanggapan? Iya. Dari sisi infrastrukturnya saya rasa ini ideal ya karena memang mengubah fungsi dari sentra-sentra yang selama ini dikelola oleh Kementerian Sosial menjadi ruang-ruang kelas, laboratorium, asrama. Ya tentu selalu ada yang bisa kita lengkapi dan perbaiki, sempurnakan, tetapi paling tidak untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar sudah sangat baik. Tinggal kita pelihara dengan baik juga gitu. Nah, tapi begitu masuk ke proses belajar mengajar, disinilah ada seninya bahwa ya pendidikan bukan hanya sekedar bangunannya siap, fasilitas itu penting, tapi setelah itu bagaimana proses transfer ilmu dan juga interaksi. Dialog penting sekali karena untuk menggugah mereka menjadi percaya diri harus diajak bicara, harus berani bicara. Makanya tadi saya juga bertanya, karena kepercayaan diri itu dibangun dari sekolah juga secara formal, tapi juga mudah-mudahan ada proses interaksi antara mereka sendiri sehingga mereka juga bisa bersosialisasi dengan positif dan mereka akhirnya punya sebuah ekosistem yang sehat ya secara fisik, secara jiwa, raga dan juga selalu menggugah mereka untuk maju ke depan. Terima kasih Bapak. Guru dan tenaga pengajar sekolah rakyat direkrut melalui proses yang ketat. Seperti pasca dinyatakan lolos seleksi nasional, para kandidat masih harus mengikuti seleksi tambahan seperti interview dan tes bahasa Inggris. Dalam perjalanannya, Ignatius Acevedo Hide menyampaikan secerca harapan untuk sekolah rakyat. Halo Sobat Kompas TV, saat ini saya sudah bersama salah satu tenaga pengajar di sekolah rakyat yang berada di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat yang sudah ada di sebelah kiri saya. Halo Pak. Halo semua. Dengan siapa? Dengan Pak Hide. Oke, saya izin bertanya soal seperti apa akhirnya dari Pak Hide bisa mengajar di sekolah rakyat yang ada di NTB ini. Oke, pertama-tama tentu kita melalui perekrutan, mengikuti proses seleksi menjadi tenaga guru di sini dan mengikuti proses seleksinya sampai akhirnya datang ke sini gitu. Jadi ikut seleksi tambahan, seleksi tes, kemudian seleksi tambahan ada wawancara, psikotes dan bahasa Inggrisnya. Kalau Pak Hige sendiri itu berasal dari mana? Kemudian dari proses seleksi itu ada yang mungkin tidak diterima ataupun yang lulus atau tidak lulus, apakah ada? Saya sendiri Mas, saya dari NTT, ya, saya dari NTT. Kemudian kalau berdasarkan hasil pengumumannya, saya melihat itu ada berdasarkan keterangan, saya melihat di keterangan itu ada yang keterangannya tidak hadir gitu teman-teman. Mungkin kesibukan karena prosesnya serba cepat kemarin, jadi ada yang mungkin karena bertabrakan atau halangan tidak hadir, jadi di situ keterangan tidak hadir.
Sementara soal apa yang lain misalnya tentang mundur, ada yang mengundurkan diri, itu setelah itu baru saya tahu. Jadi soal itu tidak ini. Oke, kalau sebelumnya apakah sudah pengajar di tempat sebelumnya? Kalau kita tadi ngobrol sempat mengajar di Papua ya? Oke, mungkin boleh sedikit cerita? Ya, jadi saya mengajar di Papua 1,5 tahun ya. Di pedalaman itu mengajar SD, dengan program Kalistung ya dari pemerintah daerah bekerja sama dengan Yayasan Serafim, merekrut tenaga guru di seluruh Indonesia dan termasuk salah satunya saya. Kami untuk tim perintis, mau dibilang perintis sekitar 50 orang ke 5 distrik ya di sana. 10 distrik. Kan saat ini menjadi tenaga pengajar, bisa kita katakan di Lombok Barat ini adalah satu-satunya saat ini. Bagaimana pengalaman mungkin pertama kali dan mungkin juga disampaikan harapannya terkait program sekolah rakyat yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Pak Gibran Raka Buming Raka atas program yang strategik program ya, sangat luar biasa ini. Dan saya sendiri setelah berada di lokasi Lombok Barat ini merasa segala sesuatu itu sangat luar biasa, sangat cepat pelayanan terhadap anak-anak sekolah di sini. Infrastrukturnya, fasilitas dan juga tenaga staff, tenaga pendidik juga tenaga gurunya sudah siap gitu. Total ada berapa tenaga? Ada kalau tenaga gurunya ada 13, kemarin baru penambahan 1. Kemudian tendiknya awal-awal itu ada sekitar 3-4, tapi sekarang sudah sekitar 20-an. Belum tahu pasti berapa, tapi sekitar 20-an. Dan itu sangat membantu karena sistem boarding school ini sangat membutuhkan banyak tenaga untuk memfasilitasi anak-anak di asrama dan juga di sekitar lingkungan ini. Jadi tenaga pengajar juga di asrama juga dong berarti? Ya, tenaga asramanya saya sendiri yang diasramakan karena tidak punya tempat, Berarti yang lain belum punya rumah. Bisa di daerah sini tinggal? Yang lain sementara ini masih di rumahnya masing-masing, ya. Dan mereka setiap harinya pergi pulang ke sekolah. Harapannya mungkin terakhir? Saya sangat berharap, harapan saya tuh semoga sekolah rakyat khususnya secara umum bisa terus eksis dan terus maju untuk melayani anak-anak yang kaum duafa ini, karena kita sendiri sebagai guru merasa sangat tersentuh dengan pelayanan seperti ini. Anak-anak juga merasa sangat dibantu gitu dengan program ini. Jadi harapanku untuk Pak Presiden dan juga seluruh jajaran di Satgas mungkin untuk pelayanan ini supaya program ini dapat berjalan dengan baik, juga terus berlanjut untuk anak-anak karena masih banyak anak soalnya. Ya, terima kasih. Sekolah rakyat yang berada di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat ini memiliki fasilitas yang sama dengan sekolah rakyat lainnya yang digagas oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Mulai dari fasilitas belajar mengajar hingga asrama bagi siswanya. Lantas, seperti apa fasilitas asrama yang diberikan? Halo Sobat Kompas TV, saat ini saya berada di salah satu gedung asrama sekolah rakyat yang ada di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Kita akan tanya-tanya kepada salah satu siswanya kira-kira gimana sih keseruannya sekolah di sekolah rakyat. Di sebelah kiri saya sudah ada Wayan, salah satu siswa di sekolah rakyat. Halo Wayan. Ya. Kamu nggak usah ragu, tenang saja, santai aja. Kira-kira di sekolah rakyat ini kamu sudah berapa malam sih? 2 minggu. Apa serunya di sekolah rakyat ini?
Cari kepiting. Cari kepiting? Di sebelah mana ada kepiting? Di sebelah belakang. Emang kalau misalnya setelah sekolah dari pagi sampai siang tuh sampai jam berapa? Sampai jam 7 Jam 7 malam. malam baru selesai. Itu nyari kepiting malamnya? Iya. Nggak takut gelap gitu? Enggak. Sama siapa aja biasanya? Kadang sama Nadi, sama Maulana, sama Fahri. Itu kepitingnya dikemanain? Buat aduin. Oh gitu? Bisa dapat besar gitu juga? Bisa. Oh, nah aku tuh mau tahu kamar kamu di sebelah mana sih? Di sebelah sini. Boleh aku diantar ke situ nggak? Boleh. Oh, oke, kita ke situ ya. Ya. Oke. Di sini ada kamu dalam satu kamar berapa orang? 4 orang. 4 orang. Itu udah jadi best friend kamu, udah teman dekat kamu bukan? Ya. Mana? Ini ya? Iya. Oke. Boleh kita ke dalam. Aku harus buka sepatu dulu dong. Oke. Oke. Kamu sebelah mana kalau tidur? Di sebelah atas. Di sini yang siapa aja? Boleh ceritain belum? Di- Siapa aja yang di sini nama-namanya? Di sini Islam, sama di sini Haikal, sama di sini Febrian. Kalian satu kelas semuanya. Ya. Kalau malam kalian ngapain sih biasanya? Kalau malam kadang main botol. Main botol. Ya. Terus apa? Kalau yang kalah menang diapain? Digedok. Digetok. Ya. Sampai jam berapa sih kalau misalnya seru-seru bareng itu? Kadang sampai jam 8. Sampai jam 8. Nah, aku mau tahu kamu tidur mana? Sebelah sini ya? Sebelah atas. Oh, atas. Kenapa kamu milih atas? Karena lebih seru. Lebih sama seru? dapat kipas angin. Kamu nggak takut kedinginan? Enggak. Kira-kira kamu di sini nih apa aja sih boleh di kamar kamu ini ada apa aja sih biasanya? Ada makanan, ada Makanan? meja. Oke. Ini tempat untuk belajar ya? Belajar, bisa tempat makan. Oh, biasanya kamu sama teman-temannya makan di sini? Iya. Bareng. Oke. Ini mereka lagi kelas ya? Berarti kalau misalkan apa namanya? Di lemari ini apa dalamnya? Ada makanan sama Makanan? baju sama Kok dicampur? peralatan. Aku boleh Mandi. dibuka? Boleh. Oke, boleh dibantu? Oh, ada kuncinya. Oh, tempat persembunyiannya di situ. Soal ada hilang. Loh, tapi kan teman-teman sini semua ya? Yang peralatan kamu mana aja? Yang di atas. Oh, ini semua? Yang bawah? Yang punya yang bawah? Oke. Ini apa? Ini sambal ada rujak. Dikirim dari orang tua atau gimana? Orang tua. Oh, orang tua tinggal di sebelah di mana? Di Langku. Jauh dari sini? Jauh. Oke, boleh di-spill dong apa aja di dalam ini? Ada tas, ada selimut, ada Ini selimut bawa dari rumah. dikasih sama. Oh, dikasih dari sini. Ya, sama ini odol, pancing. Ini Daya pancing untuk apa ini? mancing. Mancing ikan. Iya. Kok segini cuman? Iya, Di mana kolam di belakang? di Ya. belakang juga. Oh. Oh, berarti kamu nyuci sendiri ya? Sudah Iya. terbiasa nyuci sendiri. Iya. Oke. Terus, ditutup aja. Nah, dari sini tuh yang kamu dapat apa aja sih? Yang kamu dapat di sini apa aja selain kasur, terus apa lagi sih? Kasur, odol, daya banyak Banyak ya? Iya. Biasanya kalau nyuci di mana? di toilet. Oke. Boleh di-spill nggak? Ada nyuci di sini. Oke. Nah, kalian di sini tuh biasanya kalau mandi antri banget nggak sih? Antri. Siapa yang paling lama mandinya? Islam. Islam. Iya. Kamu kalau misalkan bangun pagi itu di jam berapa? Dari jam 5. Jam 5. Oke. Ini di sini kamu mandi bergantian dengan teman-teman ya. Iya. Berarti kalau tidur malam tuh jam berapa biasanya? Jam 9. Jam 9. Iya. Berarti tadi kelar kelasnya jam 7, kemudian nyari kepiting sampai jam 9 itu. Kadang sampai jam 7. Oh, lah kan pulangnya jam 7. Jam 7 malam. Oh, habis kelas? kerja Sekolah, apa? habis sekolah? Ya. Terus cari kepiting. Cari kepiting langsung. Ya. Nah, itu berarti berapa lama biasanya nyari kepiting? Kadang 1 jam. 1 jam sampai jam 8 dong berarti. Kalau belajar malam gimana? Belajar malam makan terus cari lagi. Oh, enggak. Oh, belajar malamnya enggak ada. Berarti memang full dari pagi sampai jam 7 malam tadi itu di kelas ya? Ya. Oke. Menurut kamu apa sih serunya
sekolah rakyat ini? Kan kamu sebelumnya kan di SD, tidak di sekolah rakyat. Saat ini kamu di sekolah rakyat. Apa yang kamu rasakan? Pengalaman pertama yang kamu rasakan? Oh seru atau di sekolah rakyat ini apa sih? Bermain botol terus membersihkan di sini-sini. Oh diajarin untuk membersihkan. Kalau nggak membersihkan apa hukumannya? Hukumannya di amat Enggak apa? di pakai kayu. Tapi kan sama teman-teman aja di sini kan. Iya. Oke. Nah, terakhir kalau aku mau tanya terakhir adalah kira-kira kan bangun paginya itu susah atau tidak kalian? Atau harus perlu ada yang bangunin? Enggak. Enggak, jam 5 pagi bangun semua? Ya. Kalau enggak, kalau misalnya salah satu temannya nggak bangun, kalian yang mau bantu bangunnya atau kalian tinggal? Bantu bangun. Bantu bangun. Oke. Aku mau kan ini mungkin orang tua kamu juga nonton, teman-teman di seluruh Indonesia nonton. Apa sih yang ingin pesan yang kamu sampaikan mungkin ke orang tua kamu yang saya lagi nonton? Ingin Kamera? ingin pulang. Kangen rumah. Kangen rumah. Ya. Karena kan di sini full tinggal di sini ya, Ya. gitu. Tapi kamu semangat kan untuk jalan pendidikan di sini? Semangat. Cita-citanya apa sih? Cita-cita menjadi pilot. Jadi pilot. Ya. Sudah ada gambaran ke sana ya? Ya. Kalau pelajaran kamu suka apa emangnya? Bahasa Indonesia sama MTK. MTK. Oke. Terima kasih Wayan. Semoga kamu di sini makin sukses, sekolahnya lancar, segera bisa nanti lulus dan menggapai cita-citanya menjadi pilot. Oke, Sobat Kompas TV, itu tadi cerita dari Wayan mengenai sekolah rakyat. Semoga ini bisa menjadi informasi yang baik untuk sahabat Kompas TV semua. Sampai jumpa. Dadah.